Tuhan. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom semuanya jemaat GBI Tanah Merah. Puji nama Tuhan, kita lambaikan tangan kita bagi Yesus Kristus sebagai respon kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas semua kehadiran Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita satukan hati, kita lipat tangan kita akan berdoa menghampiri tahta Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, terpujilah namamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur, kami telah Engkau menuntun kami datang ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon supaya Roh Kudus-Mu memberikan kemampuan, kesanggupan bagi kami untuk kami selalu membesarkan nama Tuhan. Berkatilah Tuhan kami semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan, baik pemimpin pujian, pemusik, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan apapun Tuhan bentuk-bentuk pelayanan yang kami lakukan hari ini, biarlah Tuhan kami berdoa, Engkau sembunyikan kami jauh di balik salib-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan dan nyatakan pengurapan-Mu bagi kami Bapa yang baik. Berkati semua sidang jemaat-Mu yang sudah hadir pada saat ini, bahkan mereka yang sedang dalam perjalanan, Tuhan Kau berkati supaya kami senantiasa Tuhan lebih lagi dan lebih dalam lagi untuk memuji dan permuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan acara ini Tuhan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai selesainya. Biarlah nama Tuhan kami tinggikan, kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mencuri hati kami, mengembara ke tempat lain, kami berdoa, kami bersepakat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus berkarya di tempat ini, malaikat-Mu berjaga-jaga di sekeliling kami Tuhan. Biarlah kemuliaan Allah nyata nampak di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami percaya sehingga yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan Kau memberikan keringanan di dalam nama Yesus. Terima kasih, biarlah hari ini Tuhan menjadi hari kesukaan bagi kami untuk kami selalu bersekutu di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus inilah doa dan syukur kami sama-sama jemaat GBI Tanah Merah, katakan amin. Puji nama Tuhan, mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan satukan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan lewat pujian. Allah Roh Kudus penuhi kami. Kami rindu selalu di dalam diri Tuhan. Kami mau menyanjung Engkau Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kudus. Terima kasih. Sama-sama katakan Allah.
sanjung kemuliaan. Amin. Yes, haleluya. Katakan lebih lagi, ku sembah kudus Kau Tuhan. Amin, haleluya. Yes, Engkau kudus Tuhan, kuduslah namamu.
kami mengalami kemenangan, sukacita dari Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, apa kabar saudara yang kasih Tuhan? Apa kabar jemaat GBI Tanah Merah? Aduh, bilangnya luar biasa. Gimana sih kalau dibilang luar biasa? Di mananya luar biasa kalau kita luar biasa? Kita harus tunjukkan respon kita yang semangat kita dengan dasar luar biasa di hadapan Tuhan. Katakan amin. Amin. Apa kabar semuanya jemaat GBI Tanah Merah? Luar biasa. Yesus dahsyat. Katakan ya. Apa kabar semuanya jemaat GBI Tanah Merah? Luar biasa. Yesus dahsyat. Haleluya. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin.
disampaikan oleh hambanya. Kami sebut namamu Tuhan Yesus di setiap hati kami, bahkan dalam pikiran kami selalu mengingat Engkau Tuhan, karena Engkau ada di dalam kehidupan kami, Engkau ada di dalam setiap masalah kami, Engkau ada di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa nama Yesus adalah nama yang sangat berkuasa, dan kami percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan, dan kami percaya bahwa nama Yesus sanggup menghancurkan segala benteng-benteng pertahanan yang membatasi kami pada Engkau Tuhan. Dan nama Yesus selalu menembus dan bercahaya di setiap bayang-bayang yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Biarlah api-Mu semakin menyala dan semakin menyala di dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau akan membawa kami Tuhan ke tingkat dimensi yang lebih tinggi. Terima kasih. Itu sebabnya kami mau selalu bersama dengan Engkau Tuhan. Jangan pernah Engkau meninggalkan kami. Genggam kami dengan tangan-Mu yang kudus. Sun
puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami tinggikan di dalam hidup kami. Pada pagi siang hari ini kami boleh ada di tempat ini bersama beribadah, menikmati hadirat-Mu, menikmati anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan berkat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada hari ini bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Sebab itu kami Tuhan Yesus Kristus, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau selamanya. Selama kami ada di dunia ini, kami akan terus tinggikan, agungkan Engkau. Karena hanya Yesus sumber kekuatan kami. Tidak ada yang lain, hanya nama Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa di surga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Nama yang menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang siap dengar firman Tuhan bersama katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita langsung saja membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Sudah dapat Bapak Ibu? Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah damai yang tidak bisa diambil. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Damai sejahtera-Ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, puji Tuhan. Ini adalah pesan atau kata-kata terakhir daripada Tuhan Yesus Kristus kepada murid-murid sebelum Yesus naik ke surga. Nanti tanggal 14 kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada pesan Yesus kepada murid-murid. Kalau namanya pesan itu penting ya Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan, apalagi di zaman Yesus. Sangat banyak sekali di sana penganiayaan. Saudara yang kasih nama Tuhan, sebab itu Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus menguatkan murid-murid. Karena Yesus tahu Yesus akan meninggalkan murid-murid. Saudara yang kasih nama Tuhan. Jadi kata-kata ini juga sangat penting bagi kita. Bahwa damai yang diberikan oleh Yesus itu harus menjadi bagian kita. Amin. Karena kalau ketika ada damai yang dari Tuhan, pasti ada sukacita. Namanya ada damai, pasti saudara berdampak dalam pertumbuhan iman dan percaya kita kepada Kristus Yesus. Damai yang daripada Tuhan ini membawa kita melekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Yesus berikan itu beda dengan apa yang diberikan oleh dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan, damai dari Yesus beda dengan damai yang dari dunia. Damai dunia bergantung keadaan dan sementara. Damai dunia ini sifatnya sementara. Tapi damai yang daripada Tuhan itu sifatnya kekal. Cuman kebanyakan anak-anak Tuhan lebih mencari damai di dunia ini daripada mencari damai yang dari Tuhan. Sehingga apapun dikorbankan, diperjuangkan
untuk mendapat damai yang dari dunia ini. Sebab itu Pengkhotbah pasal 1 ayat 14 dikatakan, di sana pernah seseorang hadir dalam dunia ini, saudara, orang yang bijaksana, namanya Salomo. Di sana dikatakan bahwa aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah ini, saudara yang kasih nama Tuhan, di bawah matahari ini, apapun namanya itu sementara. Ada amin Bapak Ibu? Nah makanya Yesus berkata, damai yang kuberikan ini tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia ini. Sebab itu terimalah dan raihlah damai itu. Tadi ada lagu pujian katakan, Roh Allah hadir di sini. Di mana dia hadir? Di barat, di timur, utara, dan selatan, saudara. Bahkan dikatakan di hati, di jiwa, dalam roh. Nah saudara, kalau semuanya itu ada di dalam diri kita, mau gelombang 7 tsunami pun datang, gak persoalan saudara. Karena hidup kita aman di dalam dia. Amin. Jadi saudara yang kasih nama Tuhan, damai yang dari Tuhan ini membuat kita ini sebenarnya bersuka cita. Saudara yang kasih nama Tuhan, ada gerakan Roh Allah di sini. Di jiwa, di roh. Saudara yang kasih nama Tuhan, banyak hari-hari ini jiwanya enggak damai saudara. Haleluya. Karena apa? Terlalu mencari damai yang kalau nanti aku enggak sukses, apa kata teman-temanku? Saudara yang kasih nama Tuhan, manusia zaman sekarang lebih mementingkan gengsi, validasi. Saudara yang kasih nama Tuhan, sehingga dia bertahan. Bagaimana supaya saya dipuji orang, dikagumi orang, dihormati orang. Itu yang orang cari zaman sekarang. Sehingga dia kehilangan damai yang dari Tuhan itu. Makanya Pengkhotbah katakan segala sesuatu di bawah kolong langit ini kesia-siaan. Ya kita tahu ya saudara yang kasih nama Tuhan, siapa yang enggak kenal Salomo. Kalau dia hidup zaman sekarang, dia sultan di atas sultan. Saudara yang kasih nama Tuhan, dia sultan di atas sultan. Tapi dia katakan di bawah kolong langit ini semuanya sia-sia. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, damai yang kuberikan tidak sama dengan apa yang dunia beri. Jadi Bapak Ibu, mari kita anak Tuhan, Jemaat GBI Tanah Merah, Kelapa Gading. Raihlah damai yang daripada Tuhan, amin. Sehingga kita terus semangat, ada perbuatan, ada buah, ada pertumbuhan di sana. Kalau kita, saudara yang kasih nama Tuhan, memiliki damai yang daripada Tuhan, gak masalah hidup ini, apapun yang akan terjadi. Ku tetap bersama dengan Yesus. Ini yang menjadi doa dan kerinduan kita, dan itu juga menjadi doa daripada Tuhan Yesus. Karena Yesus berkata bahwa Tuhan kita tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Kita yang suka tidur rohnya, sehingga jarang berdoa. Saudara. Tadi pagi bangun megang HP dulu atau doa dulu? Haleluya, puji Tuhan. Cuma satu bapak yang bilang ya, yang lain berarti HP dulu ya. Berita apa ya nanti ya? Mungkin ada di grup WA, entah ada berita penting saudara ya. Saudara yang kasih nama Tuhan, apalagi sekarang ini siapa yang bangun jam 3, hati-hati katanya gitu. Kalau ada damai, mau bangun jam 2, mau bangun jam 3, kesempatan untuk berseru kepada Tuhan, amin. Ketika kita bangun, yang kita ucapkan pertama itu adalah haleluya, amin. Itu ciri-ciri orang yang punya damai yang daripada Tuhan. Itu cirinya saudara. Kelihatan, saudara yang kasih nama Tuhan. Saya punya teman, saudara kerja di salah satu BUMN. Saudara yang kasih nama Tuhan, dia cerita bahwa perusahaan itu membutuhkan dana. Saudara yang kasih nama Tuhan, dan dana itu dipinjam sana sini. Nanti bayarnya karyawan dipotong gajinya setiap bulan. Aku nggak tahu usaha apa, saudara yang kasih nama Tuhan. Akhirnya
usaha ini kolab dan masuk persidangan. Dan teman saya ini adalah salah satu yang dipercayakan ketika urusan uang pasti menghadap dia gitu. Namanya Budi. Saudara, saya tidak sebutkan nama panjangnya, Budi aja, saudara. Jadi ketika dia dipanggil di sidang menjadi saksi, langsung dia di situ dijadikan tersangka. Dia kaget, dia tidak tahu apa-apa, saudara, tiba-tiba dia masuk lapas Cibinong. Saudara yang kasih nama Tuhan. Kejadiannya itu sebelum COVID. Setelah COVID, saudara yang kasih nama Tuhan, setelah COVID. Dan pemimpin perusahaan ini lari ke Pamam Sam, saudara ya. Dan dialah yang menjadi tersangka. Padahal bukan dia yang mengambil uang itu. Saudara yang kasih nama Tuhan. Jadi dia sakit hati. Berbulan-bulan dia di dalam penjara, dia selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan itu tidak adil. Banyak orang, teman-teman satu napi, dia katakan, ayo ibadah, katanya kan. Tidak, karena Tuhan itu tidak adil. Itu aja omongan dia. Karena dia tidak merasa salah apa-apa. Dia kan cuman bawahan, saudara yang kasih nama Tuhan. Tapi kenapa saya ditangkap? Tapi salah satu petugas dari penjara itu bilang begini, kenapa kamu diam saja udah berbulan-bulan di sini dan tidak mau datang beribadah? Sebenarnya semua itu terjadi karena Tuhan punya rencana bagi hidup kita. Begitu juga hidupmu. Gitu. Akhirnya dia sadar, saudara, dan dia datang kepada Tuhan. Ternyata dalam ibadah dia terus kerjakan itu dan dia menerima damai yang daripada Tuhan. Setelah menerima damai yang daripada Tuhan, dia jalani hari-harinya di lapas Cibinong dengan sukacita dan 2024 dia sudah bebas. Dan akhirnya dia bisa kembali bersama-sama dengan kami pelayanan. Kemarin dia mimpin pujian di Lapas Dewasa Tangerang. Saudara yang kasih nama Tuhan, dia katakan, sekaranglah yang baru saya tahu arti damai itu. Saudara yang kasih nama Tuhan, kalau damai yang dari Kristus itu menerangi bukan saja roh jiwa kita, tapi pikiran kita. Amin, saudara. Makanya Yesus katakan, kelihatannya simple. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan, damai sejahtera yang kutinggalkan padamu itu beda daripada damai yang diberikan oleh dunia ini. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus, artinya dunia ini tidak ada yang kekal. Coba kita lihat Matius pasal 6 ayat 19. Matius pasal 6 ayat yang ke-19. Boleh ditayangin? Matius pasal 6 ayat yang ke-19. Ayo kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Nah, saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan janganlah kamu mengumpulkan harta. Ya, saudara yang kasih nama Tuhan, bicara tentang harta itu bukan bicara tentang uang saja. Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus, harta tentu saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus bisa membawa damai dalam diri kita, tapi damai yang daripada dunia ini. Secara teologis, harta kita lindungi secara mati-matian. Karena apa? Itu berharga bagi kita. Yang kita jaga menjadi sumber, menjadi sumber relasi, validasi atau gengsi. Saudara yang kasih nama Tuhan, sehingga kita menaruh rasa damai itu di harta itu, saudara yang kasih nama Tuhan. Oh, saya kan punya ini, saya punya itu. Saudara yang kasih nama Tuhan, sehingga kita merasa aman dengan situasi, keadaan yang ada itu, saudara.
Makanya Matius ini berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat. Kalau kita lihat saudara yang kasih nama Tuhan, pertama di sini dikatakan adalah ngengat. Tahu kan saudara, ngengat tahu kan, betul ya? Saudara yang kasih nama Tuhan, ngengat itu merusak dari dalam. Pelan-pelan, mungkin kalau rumah kita ada kayunya ya, kayu. Kelihatannya dari luar itu bagus ya, kayu jati atau kayu apa gitu. Tetapi saudara yang kasih nama Tuhan, kita tidak tahu di balik di dalam kayu itu. Atau kursi yang bagus di ruang tamu. Kita tahu bagus kursi ya, tapi kursi itu ada kayu-kayu, kita tidak tahu. Itu ngengat, penyakit yang dari dalam. Secara pelan-pelan itu akan merusak. Nah, kalau damai itu kita gantungkan dengan validasi, relasi atau gengsi, itu bagaikan ngengat. Kelihatannya di luar bagus gitu ya. Wah, kelihatannya di luar rohani gitu. Tapi sesungguhnya di hati udah mulai ada ngengat gitu. Karena apa? Karena rasa damai dan perlindungan dan kenyamanan itu kita taruh di harta itu. Sehingga tanpa sadar saudara, Matius pasal 6 ini dikatakan di bumi ada ngengat. Nah, hati-hati saudara yang kasih nama Tuhan. Jangan nanti kita setiap minggu beribadah, tengah minggu kita beribadah, kelihatannya bagus dari luar. Tetapi sesungguhnya damai yang ada dalam diri kita ini bukan damai yang dari Tuhan. Tapi dari damai yang dari dunia ini, saudara, yang kasih nama Tuhan. Karena manusia tidak bisa melihat, tapi Tuhan yang kita sembah, Dia tahu segalanya. Nah, ngengat dan berikutnya, saudara yang kasih nama Tuhan, dikatakan lagi karat. Wah, merusak seiring waktu. Wah, ini saudara ya, itu namanya karat. Mau sekuat apapun itu besi, saudara yang kasih nama Tuhan, seiring waktu besi itu akan karatan. Dulu kita waktu umur 20, 25 ya, bisa naik motor nggak pakai baju. Keng, hajar bro gitu kan, keng gitu. Tapi seiring waktu, setelah umur 40 ke atas saudara, hari-hari pakai jaket. Betul atau betul? Nah saudara, ini orang kalau menggantungkan rasa damai itu kepada relasi validasi, ingat, ada karat. Saudara yang kasih nama Tuhan, ada karat. Saudara yang kasih nama Tuhan. Makanya sekarang ini sangat gencar sekali iklan-iklan apa namanya, skincare. Betul atau betul saudara? Dari warna rambut, minggu ini pink, minggu depan hijau. Saudara yang kasih nama Tuhan. Saudara, bahkan ada itu iklan itu kalau saya buka TikTok itu, umur gue 55. Tapi setelah gue beli sabun ini gitu, menjadi 35 katanya. Saudara, dan kita itu karena damainya dari dunia, langsung klik pesan. Beli COD. Saudara, udah datang gak bayar. Ampuni mereka Tuhan. Nah ini hati-hati. Oh aku anak Tuhan, ingat. Dirimu damai dari Tuhan atau damai dari dunia. Makanya Yesus katakan jangan kumpulkan harta di bumi. Ada ngengat saudara, pelan-pelan. Kok kelihatan, makanya kita sering dengar ya. Dulu dia itu memberitakan Injil, semangat, bersaksi. Tapi kok masuk penjara? Bayangin saudara ya. Saya pelayanan di Madiun pertama kali itu ya. 2022. Nah itu pertama kali saya ke Madiun. Rata-rata itu saudara yang napinya itu pelayan-pelayan Tuhan semua. Iya pelayan-pelayan semua. Saudara yang kasih nama Tuhan. Ada yang main musik, ada yang worship leader, ada yang pemimpin doa. Kenapa kalian masuk? Saya gitu.
judol. Haleluya. Karena apa saudara? Judol itu kan mau pengen cepat dapat duit. Wah, biar langsung dianggap sukses. Hamba Tuhan yang langsung punya ini saudara. Tapi Tuhan gak bisa dipermainkan. Saudara yang kasih nama Tuhan. Saya ketemu dengan seorang pendeta. Mungkin saya pernah saksikan beberapa waktu yang lalu saudara. Dia seorang gembala tapi kerja di pabrik minyak kayu putih Ponorogo. Mungkin saudara pikir minyak kayu putih kan kebanyakan dari Ambon. Di Ponorogo rupanya ada saudara. Di sebelah Madiun. Saya baru tahu. Nah, dia dipercayakan di bagian keuangan dan dia gembala. Nah, dia tilep uang perusahaan itu saudara sedikit demi sedikit. Ya itu ngengat tadi saudara ya. Dikit-dikit. Akhirnya pimpinan bosnya yang nomor 1 selidiki semua. Akhirnya kehilangan pemasukan 10M. Dan orang inilah yang jadi tersangkanya. Dan dia masuk. Berapa tahun dia di dalam, dia cerita kepada kami, saya ini gembala. Dan dulu gereja saya itu sudah dijual. Dan sekarang sudah dibuka kafe gerejanya itu. Nah 2 tahun yang lalu hamba Tuhan ini bebas. Dia orang Magelang, rencananya pengen kembali ke daerah asalnya. Tetapi setelah masa-masa pembebasan, karena apa? Ketika dia di penjara, dia ditinggalkan oleh istrinya dan dia ditinggalkan oleh anak-anaknya. Hancur lebur, baik hidupnya maupun pelayanannya. Tapi Tuhan itu selalu terbuka tangannya. Makanya tadi lagu tadi, dia layak disembah. Nah ketika Bapak ini bebas, dan dia rencana awal itu batal semua dan dia kembali ke Surabaya. Sekarang kembali dia merintis penggembalaan. Karena apa saudara? Dia menerima kembali damai yang dari Tuhan. Amin. Serusak apapun kita, kalau kita menerima damai daripada Kristus Yesus, itu akan merubah rencana kita menjadi rencananya Tuhan. Nah berikutnya, Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ada ngengat pertama. Dan yang kedua karat, merusakkannya. Yang ketiga adalah pencuri, membongkar serta mencurinya. Jadi pencuri itu hilang secara tiba-tiba. Saudara yang kasih nama Tuhan, kita tahu kan bahwa zaman sekarang ini ada uangnya aman di bank, MM-an, tiba-tiba hilang. Betul kan saudara? Betul. Pencuri. Nah ini banyak yang terjadi. Bukan saja mereka, tapi kita sebagai orang percaya juga banyak kehilangan itu. Kerjasama dengan satu perusahaan, ternyata perusahaan itu bodong. Hilang. Makanya Yesus katakan jangan mengumpulkan harta di bumi. Artinya adalah jangan menggantungkan hidup kita kepada harta itu. Karena semua yang kalau kita gantungkan semua kepada ketiga hal itu, ngengat, rusak dari dalam. Harta, ditelan waktu, hilang. Pencuri, tiba-tiba hilang, saudara. Jadi ngengat, rusak dari dalam. Ini berbicara tentang kerusakan internal yang tidak langsung terlihat. Jadi hati-hati. Makanya kita harus memiliki hubungan terus dengan Tuhan. Mazmur katakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. 7 kali itu angka sempurna. Jadi tidak ada harus kata keluar dari mulut kita. Aku sibuk, saudara ya. Aku sibuk, gak ada waktu, saudara ya. Nah orang-orang yang kayak gitu itu hati-hati. Mulai ada ngengat. Mulai ada ngengat. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Jadi saudara yang kasih nama Tuhan, makna rohani daripada semua ini, sesuatu bisa kelihatan baik di luar, tapi sebenarnya sudah rapuh di dalam, seperti rayap. Rapuh. Makanya ketika Petrus, dia sangat vokal sekali berbicara, tapi begitu Yesus ditangkap,
Petrus katakan, aku tidak kenal dia. Nah, di masa-masa sekarang ini akan banyak anak-anak Tuhan mengalami aniaya. Di bidang apapun, saudara. Jadi hati-hati, jangan sampai kita meninggalkan dia karena satu persoalan, saudara. Tapi tetaplah miliki damai yang daripada Tuhan. Karena damai yang daripada Tuhan memampukan kita selalu datang kepada dia dan mengucap syukur. Karena apa, saudara yang kasih nama? Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang bisa kelihatan baik di luar, tapi sebenarnya sudah rapuh di dalam. Seperti rayap, kelihatannya baik hidupnya, banyak uang, tapi kenyataannya banyak utang. Saudara yang kasih nama Tuhan, hati-hati. Jadi Paulus katakan, firman Tuhan katakan, ada makanan, ada pakaian, cukuplah. Amin. Jadi firman Tuhan itu sebenarnya simpel. Kalau kita ini hidup apa adanya. Kalau memang diberkati ya puji Tuhan. Kalau memang naik jabatan puji Tuhan. Tapi jangan gantungkan damai itu, kesejahteraan itu di itu, saudara. Karena seiring waktu itu akan lenyap. Itu akan hilang. Dulu awal-awal COVID, namanya kami hamba Tuhan, full saudara yang kasih nama Tuhan, udah enggak ada pelayanan. Saya pegang 2 persekutuan, saudara ya, tiba-tiba berhenti. Saya ikut pelayanan jaringan doa nasional yang tiap bulan keluar kota, berhenti. Semuanya serba berhenti. Saudara yang kasih nama Tuhan, disitulah baru saya boleh merasakan selama ini aku bergantung di pelayanan atau bergantung di Tuhan. Setelah semuanya tutup, barulah aku mengerti ternyata aku ini hanya menggantungkan hidupku di dunia pelayanan. Hampir pulang ke Medan. Karena kan sudah gak ada lagi pelayanan. Dari guys sudah Tuhan. Via Zoom zaman itu, saudara, beli kartu 100. Zoom 1,5 jam, belum amin udah habis. Betul atau betul? Betul kan? Gak ada pelayanan. Gak ada uang masuk. Saudara yang kasih nama Tuhan. Gimana ini Tuhan? Udah mulai dalam hati punya rencana, udahlah balik aja ke Tanah Karo, ke ladang nanam jeruk. Di bawah pohon jeruk pasti nggak ada COVID. Udah begitu. Akhirnya jalan keluarnya berseru kepada Tuhan. Ditingkatkan jam doanya. Biasanya doa cuman pagi, ini malam pun harus berdoa. Menaikkan doa, praise and worship 1 jam lebih. Berteriak-teriak menangis bukan karena hadirat Tuhan. Karena situasi kondisi. Dompet sudah mulai lelah. Haleluya, saudara. Yang kasih nama Tuhan. Mulai. Ternyata saudara 2020 itu awal COVID. Bulan Maret masih di sekitaran Depok. Belum masuk Jakarta dikit-dikit. Tapi di bulan April udah masuk 2020. Udah mulai zona-zona merah. Merah jambu. Saudara, belum merah marun. Kalau masih merah-merah jambu masih bisa lah agak sedikit keluar sana sini. Karena HP ini saudara, laptop satu mulai panas. Karena handphone bukan Apple. Android. Tiap hari dipakai Zoom, panas, hampir meledak. Udah mau diklik, bergabung oke, loading dulu dia gini. Ini habis pulsa atau HP-nya yang udah mulai mau rusak. Kalau HP rusak, udah mulailah gak ada lagi nih. Bertanya-tanya kepada Tuhan, gimana nih Tuhan? Saya udah pernah saksikan kepada gembala saudara di tempat ini. Disitulah Tuhan itu bekerja. Saya nggak punya uang lagi beli pulsa. Beli pulsa 50.000, nggak bisa Zoom, harus 100. Iklannya katakan belilah pulsa 100 tahan 1 bulan.
Mana ada itu. Itu iklan bohong itu. Bohong. Bebas buka YouTube, bebas buka Facebook, 1 bulan full gratis katanya. Dipakai Zoom saudara, 1,5 jam aja habis. Dia nanya lagi saudara, isi kembali katanya. Duit nggak ada. Bayangin itu adalah masa-masa. Bukan saja COVID melanda. Damai itu pun hampir hilang. Damai itu pun hampir hilang. Karena biasanya kita pelayanan ke sana sini tiba-tiba nggak ada. Ketemu sana anak Tuhan sini, ketemu hamba Tuhan sini. Tiba-tiba semuanya hilang. Semua manusia merasakan itu. Disitulah penyertaan Tuhan itu sempurna. Tapi saya pelayanan di lapas tetap. Saudara yang kasih nama Tuhan, saya bawa makanan hanya sampai pintu gerbang saja. Ini makanan untuk warga binaan, saya balik ke rumah, saya mulai lagi Zoom karena ibadahnya juga via Zoom. Tiba-tiba ada telepon. Karena telepon nggak ada namanya, nggak saya angkat. Karena kita sudah dibilang, kalau telepon nggak ada namanya, nggak usah diangkat. Takutnya penipuan. Di masa-masa genting, harusnya ada yang telepon bersyukur. Amin. Mana tahu mujizat. Udah dikasih nama Tuhan. Tapi karena kita terlalu takut, nggak kita angkat. Saya ingat itu pelayanan di Cipinang. Dari pagi, siang, sampai jam 3 sore. Dia telepon terus, nggak saya angkat. Tapi jam 5, dia telepon lagi. Saya menjadi penasaran. Namanya kita kan kepo ya kan. Karena ditelepon terus dengan nomor yang sama. Ya udahlah, mau penipu, mau apa, terserahlah. Kita angkat. Shalom, selamat sore. Selamat sore. Nah, seorang ibu nih. Bisa bicara dengan Pak Pendeta Aldi? Oh, saya sendiri. Saya telepon dari pagi nggak diangkat-angkat. Maaf, soalnya nggak ada namanya. Maaf ya ibu nih. Ada apa ibu? Enggak, saya cuma minta noreknya aja. Haleluya. Jadi kalau memang udah berkat itu nggak kemana. Amin. Ditelepon nggak diangkat, nggak masalah. Kalau memang berkat dari Tuhan pasti ke kita. Sekalipun damainya sedikit. Amin saudara. Yang penting damai dari Tuhan. Itu April 2020. Oh, namanya hamba Tuhan kalau diminta norek nggak lama-lama langsung capcus, gaspol gitu kan, menyala gitu. Nah, nomor telepon orang bisa kita lupa, tapi nomor norek nggak bisa kita lupa ya. Langsung kita ketik terkirim. Itulah, udah guys, terkirim langsung transfer. Sejak itu sampai sekarang tetap ibu itu transfer. Karena itu kejadiannya pas saya pelayanan di lapas. Jadi berkat itu saya pakai untuk pelayanan di lapas sampai sekarang. Saya enggak pergunakan, udah enggak senang betul. Saya enggak pergunakan itu dapat berkat makan-makan di Jeku. Makan-makan di pisang, enggak. Kita harus tahu diri. Anak Tuhan itu harus tahu diri, amin. Makanya Matius katakan jangan kumpulkan harta di bumi. Saya pikir begini, habis COVID pasti enggak mungkin ditransfer. Masa-masa COVID, dia minta doa, tolong doakan Pak Pendeta suamiku, ada masalah di perusahaan. Masalahnya begini, ada mau dipilih calon jadi manajer di perusahaan. Salah satu suami saya katanya. 3 kandidat, aku pengen suamiku yang terpilih. Ya, saudara, aja saya berdoa. Ternyata terpilih suaminya. Jadi manajer di musim COVID sampai sekarang. Karena terpilih, dinaikkan lagi transfernya, saudara. Bertambah damailah diriku, saudara. Haleluya, amin. Jadi kalau saudara
bertambah damai, dinaikin dong berkatnya. Amin. Haleluya. Jangan ragu. Jangan ragu, saudara. Aku pikir berhenti, ternyata tidak. Itu, makanya Matius katakan, jangan mengumpulkan harta di bumi karena ngengat. Tidak ada yang bisa melawan waktu, semua itu akan tergerus. Kita lihat kan ada orang yang begitu semangat nge-gym, sampai bagus sekali badannya. Saudara, seminggu bisa 3 kali lari, saudara, supaya kelihatan bagus, sehat. Tapi dipanggil Tuhan. Enggak bisa kita bergantung dengan hal-hal itu. Kita harus bergantung penuh kepada damai yang diberikan Kristus itu. Karena itulah yang membuat kita hidup sejahtera di dunia ini. Jadi semua yang di dunia ini mengalami penurunan. Nah ini, tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Enggak ada satupun yang dapat melawan waktu. Semuanya itu akan tergerus. Ini berbicara tentang proses alami yang tidak bisa dihindari. Karena waktulah yang akan menjawab semuanya itu. Makanya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan gak boleh mengidolakan manusia. Gak bisa mengidolakan hamba Tuhan. Ada dulu teman saya, saudara, mengidolakan salah satu hamba Tuhan dari Semarang zaman-zaman itu. Pasti ingatlah ya, saya kalau dari Semarang pasti ingatlah, saudara. Asal ada kegiatan apapun di Semarang dia ikut tuh. Dia dari Bekasi, saudara. Apa aja kegiatan di sana asal diumumkan pergi gitu. Tapi usia muda hamba Tuhan itu kan meninggal. Udah kasih nama Tuhan. Akhirnya dia kecewa gitu. Masa orang yang dipakai Tuhan begini-beginilah, suka-sukanya Tuhan dong. Karena apa? Damainya ditaruh di hamba Tuhan itu. Kalau enggak hamba Tuhan itu yang ngomong, kayaknya dia enggak percaya sama hamba Tuhan yang lain. Makanya taruhlah damai kita itu di firman Tuhan. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Kalau damai itu kita taruh di dalam firman Tuhan, kita enggak lagi khawatir. Udah yang kasih nama Tuhan. Suatu hari kami enggak ada berkat dana untuk pelayanan di lapas. Pelayanan di lapas itu hari Kamis. Ini udah hari Rabu. Kita berdoa sama tim, gimana udah ada berkat? Belum. Di warga binaan ada 120 orang. Jam 5 sore tanya lagi, gimana ada berkat? Ada. Apa? Indomie 2 dus. Wah, Indomie 2 dus baru 80. Berarti 1 dus lagi. Karena 1 dus 40. Tapi kami ini enggak pernah bawa Indomie. Karena apa, saudara yang kasih nama Tuhan? Kita aja pun kalau sering makan Indomie enggak enak. Betul kan? Kita ingin memberi yang terbaik. Jadi berdoa, saudara. Berdoa terus, masih ada waktu berapa jam lagi nih. Kita berdoa, itu pengalaman saudara di tengah-tengah pelayanan. Karena kerinduan kita itu memberikan yang terbaik. Jam 9 malam kita dapat kabar dari lapas. Dia hubungin kita, besok giliran Pak Pendeta ke ini ya, iya gitu. Kenapa? Pak Pendeta bawa apa? Kita tanya, oh kita bawa untuk hari ini kita masih ada Indomie 2 dus. Oh begini Pak Pendeta, berhubung di salah satu warga binaan kita ini, dia dapat berkat dari keluarganya. Dan dia tergerak ingin membagi berkatnya untuk warga binaan yang Kristen, nasi padang ayam bakar. 120 kotak. Oh begitu ya, iya. Aduh, luar biasa saudara. Kita sudah berdoa enggak ada berkat, tapi Tuhan gerakkan salah satu warga binaan. Saudara yang kasih nama Tuhan, dapat berkat dan dia tergerak. Sampai besoknya kita beribadah, kita tanya siapa yang memberi nasi kotak ayam bakar. Dia katakan enggak dikasih tahu namanya. Saya sampai bujuk-bujuk itu tampingnya. Siapa yang ngasih? Saya bilang gini, kasih tahu dulu.
Nggak usah Pak, dia nggak mau dikasih tahu namanya. Dia hanya mau ingin berbagi atas berkat. Nah, orang dalam aja bisa Tuhan gerakkan. Apalagi kita, nggak ada amennya. Haleluya. Jangan takut saudara ya. Haleluya. Damai yang dari Tuhan itu membuat kita gampang memberi. Betul atau betul saudara? Haleluya. Jangan nanti lagu tadi kan, wah biarlah rohmu menyala-nyala. Saudara, sudah yang kasih nama Tuhan. Makanya ada satu status saya buat gini, anak Tuhan itu gampang sekali tergerak gitu. Gitu. Tapi susah untuk bergerak. Saya ulangi lagi kata-kata ini. Anak-anak Tuhan itu gampang sekali tergerak, tapi susah sekali bergerak. Haleluya. Kalau memuji Tuhan itu langsung menangis, keluar air mata dan ingus. Tapi udah waktunya mari kita berkorban. Wah itu susah tuh, kembali lagi air matanya ke dalam. Karena apa? Nggak ada damai yang dari Tuhan. Kalau ada dia damai dari Tuhan, langsung sedia. Gitu. Suami istri janji, berapa kau kasih juta? 500 lah. Terjadi Anania Safira. Saudara, yang tadinya full jadi setengah. Saudara, sebenarnya gawat karena ini zaman Roh Kudus. Saudara. Makanya hati-hati, damai yang mana yang saudara miliki hari-hari ini. Kalau damai yang dari dunia, percayalah, kelihatan bagus di luar. Tapi sesungguhnya ada ngengat, ada karat, ada pencuri. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi damai yang kuberikan tidak sama dengan dunia berikan ini, kata Yesus. Supaya apa? Supaya murid-muridnya itu kuat menghadapi tantangan pada zaman itu, saudara. Supaya kuat. Apalagi kita menghadapi tantangan zaman sekarang ini. Karena apa? Damai dunia melelahkan dan mengecewakan. Karena apa? Kalau damai yang dari dunia, kita berusaha tampil sebaik mungkin di depan orang. Gitu. Apalagi kalau kita ketemu sama hamba-hamba Tuhan, seperti kitanya, apa kabar bro? Luar biasa gitu. Seolah-olah kita ini stres banget gitu, tampil keren gitu. Gimana keadaanmu bro? Semangat, sehat, puji Tuhan gitu. Kadang-kadang kita lebih mengutamakan gengsi itu daripada ngaku sejujurnya kepada Tuhan. Makanya terimalah damai yang daripada Tuhan. Sehingga kita hidup apa adanya. Memang aku begini. Aku begini aja gitu. Nikmati saja cara Tuhan. Nikmati saja karya Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita nggak merasa capek. Berusaha supaya tampil wah. Supaya dipuji saudara. Bahkan kalau kita melayani, kita berbuat ini dan itu supaya dipuji oleh gembala. Jangan saudara. Jangan taruh kedamaianmu itu untuk validasi itu. Jangan saudara. Tapi taruhlah hidupmu kepada Tuhan yang tidak pernah goyah itu. Amin. Itu saudara. Supaya kita menjadi gereja yang bangkit. Kakak saya perempuan. 2016 dia hubungi saya. Dia panggil Ito, kenapa? Ada masalah di keluarga saya. Kenapa? Suamiku meninggalkan aku. Kemana dia pergi? Ke wanita lain. Will. Saudara. Saya sebagai hamba Tuhan saya katakan, berdoa saja. Berdoa saja. Tapi saya sakit, saya ini gitu. Ya, memang sakit, tapi berdoa saja. Kebetulan di Kabanjahe itu ada puasa, gereja pusat, itu setiap Kamis ada doa puasa. Saya katakan, kamu pergi doa puasa.
ke Kabanjah itu. Satu hari full kamu menjerit, sakit-sakit hatimu itu utarakan saja kepada Yesus. Nyanyi aja kamu, praise and worship aja kamu di situ. Saudara, dia pergi. Kalau kamu mau pulih, kamu pergi kepada Tuhan. Saudara yang kasih nama Tuhan. Saya ceritakan ini, saudara, karena Tuhan campur tangan. Anak-anaknya 2 gadis, saya bawa ke Jakarta. Saya cari pekerjaan, saya cari pekerjaan yang sesuai kemampuan dia. Saya bolak-balik cari pekerjaan untuk dia, nggak dapat. Pernah saya, ada lowongan kerja, dulu kan ada itu di koran, lowongan kerja katanya. Saudara, aku baru, karena masalah itu saya baru cari itu. Selama ini saya nggak pernah, karena saya kan hamba Tuhan. Saya cari jiwa aja pelayanan gitu. Nah waktu itu kan saya mau bantu ponakan saya cari, pergi saya ke Celilitan. Namanya saya nggak tahu kan, belum daftar, kasih dulu uang kata si perusahaan itu. Udah tahu lah itu kan ya. Saya bilang gini, belum kerja kok kami ngasih duit dulu ke kamu. Harusnya kan kita kerja baru kalian kasih duit ke kita. Ya itu syaratnya. Udah dikasih duit, karena 2 orang kan kasih duit, siap gitu. Ternyata perusahaan abal-abal kan. Dalam hati, ya ampun. Mending tadi uang ini bisa makan enak sana sini, saudara. Tapi Tuhan itu baik, didoakan terus. Kakak saya ini juga semakin setia. Datang kepada Tuhan. Jangan menggantungkan damainya kepada suaminya yang udah pergi itu. Saudara, jangan menggantungkan rasa sakitnya dengan situasi keadaan itu. Terus berdoa. Saya tanya teman saya yang sudah punya perusahaan. Sebenarnya saya malu, saya nggak pernah minta-minta. Tapi karena kondisi saya tanya, masih ada lowongan nggak di situ kerja buat ponakan saya? Oh bawa aja ininya, identitasnya ke sini. Ternyata diterima. Di pekerjaan itulah ponakan saya ini bisa mengirim berkat untuk mamanya. Dan mamanya dibawa ke daerah Bogor, berapa bulan terserah, mau tinggal berapa terserah. Dan itu adalah penghiburan. Nah 2023 itu si suami kembali. Dia, kakak saya video call. Bahasa Bataknya dia bilang gini, ngaro bebe gui, katanya gitu. Haleluya. Ngaro bebe gui. Ima dipituri mana, katanya gitu kan. Behaduan Pak Pendeta. Di jalo manang ditendang. Nah, memang kalau secara manusia ya dalam hati itu tendang aja. Betul atau betul, saudara? Betul itu. Saudara, tapi karena kita ini damai yang dari Tuhan, bilang terima dengan sukacita. Karena awal pun kakak udah berdoa untuk menghadapi situasi ini. Dan lihat anak-anak di perantauan bekerja dua-duanya bisa mengirim uang tiap bulan. Dan kakak juga udah bolak-balik nih ke Jakarta, Tanah Karo gara-gara masalah ini. Gitu. Jadi kalau mau makan, nganing mangan bigui, katanya gitu. Dangilian si Willy mana, idahan katanya, Roy mana tuh son, katanya gitu kan. Terima saja dengan sukacita. Kakak terima aja. Karena itu adalah suami. Saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya ponakan saya ini dapat jodoh dan menikah. Dan tinggal di Silalahi, Paropo. Di sana dia buka kafe dan ada tenda-tenda. Nanti kalau saudara ke Paropo bisa nginap di tenda-tenda di sana. Dia dapat jodoh yang bagus. Saudara yang kasih nama Tuhan. Karena apa? Semua dibawa di dalam doa. Jadi damai yang dari Tuhan itu membawa kita selalu berpikiran positif. Amin. Memang menyakitkan. Tapi dampaknya luar biasa. Kemenangan menjadi bagian kita. Ini saudara. 2 tahun lalu saya kembali. Saya pulang. Saya bawa semua keluarga makan sana sini. Saya kan belum ketemu sama
lay saya ini yang pergi datang lagi itu, saudara. Karena kalau dia nggak mungkin datang ke tempat kita karena perbuatannya, tapi hatiku udah ya menerima gitu. Entah kenapa suatu kali mobil kami itu harusnya ke Kabanjahe lewat ini, kami lewat lain gitu. Nah waktu lewat lain itu kita lihatlah lay itu di depan. Oh itu lay itu gitu kan. Turun dulu gitu. Namanya orang bersalah, nggak mungkin dia tegap begini. Halo lay, nggak mungkin gitu kan. Pasti halo lay gitu. Betul kan? Manusia berdosa itu begitu, saudara. Tapi orang yang damai dari Tuhan itu makan gak makan pun tetap haleluya. Gak ada duit pun haleluya. Karena firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Jadi kalau bersukacita itu bukan tanggal muda, tanggal tua. Mau tanggal apa aja pun tetap bersukacita. Amin. Itu ciri-ciri orang punya damai yang dari Tuhan. Gitu saudara, jangan hanya tanggal muda aja happy, wajahmu ceria, senyum Pepsodent. Saudara yang kasih nama Tuhan. Tanggal tua udah mulai, kucing lewatnya ditendang. Hati-hati saudara, ciri-cirinya ada itu. Orang yang hanya memiliki damai dari dunia ini. Sikonnya, baik di luar baik hatinya. Tapi chaos di luar, chaos juga hatinya. Saudara, makanya Tuhan pengen anak-anaknya itu bertumbuh dan berbuah. Makanya Yesus suatu hari kan dia lewat ini. Dia pengen buah, salah satu pohon ara, enggak ada. Dia kutuk, mati. Nah, besoknya kan apa? Mati tuh. Jadi kadang-kadang masih hidup kita hari ini, berarti Tuhan ingin kita berbuah. Jadi saya lanjutkan cerita tadi ketemu lay itu kan. Masih ada hari saya turun nih, saya langsung rangkul dia. Apa kabar lay? Saya peluk dia. Dia cuma kabar baik lay. Tapi kita sebagai yang punya damai dari Tuhan, nggak ada dendam, nggak ada benci di antara kita. Langsung peluk. Ya sebagai kenang-kenangan foto dulu kami. Yes. Langsung kakak saya itu langsung, aku ikut gitu. Bertiga, berarti sudah damai. Sebenarnya mudah, kita gara-gara gengsi. Kita sampai melupakan, harusnya kita bisa cuman karena gengsi. Orang dia yang salah, ngapain aku minta maaf? Dia yang minjam, dia pula yang marah. Gak apa-apa. Belum dikembaliin, ada damai dari Tuhan. Hati-hati saudara. Amin. Jadi hidup kita ini bagus terus. Wah senang. Melangkah bersama dengan Tuhan. Oh bahagia. Karena apa? Ada damai yang dari Tuhan. Damai yang dari Tuhan itu membuat kita bertumbuh. Dan berbuah. Makanya Mazmur 1 ayat 3 katakan. Dia bagaikan pohon yang tumbuh di tepi aliran air yang hijau daunnya. Mengapa hijau daunnya dulu dikupas sebelum buah? Karena daun itu berbicara tentang damai. Tetap hijau daunnya. Musim kering, musim hujan, musim kemarau, tetap hijau. Itu ciri-ciri damai yang dari Tuhan. Maka akan berbuah pada musimnya. Enggak mungkin setiap bulan berbuah. Buah apa itu? Ya mungkin pepaya, ya kan. Tapi kalau durian, rambutan, mangga setahun 2 kali. Jadi kalau nggak diberkati di bulan Mei ini, nggak masalah. Masih ada bulan Juni gitu, mau berkat terus nih. Saudara yang kasih nama Tuhan. Makanya ketika ada berkat itu, ya berbagi. Amin. Sisihkan untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang bertumbuh di dalam damai yang daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Lanjut saudara, karena masih lama. Sekalipun saya dikejar-kejar waktu dari yang kasih nama Tuhan.
Nah, orang yang menggantungkan damainya kehidupannya di saldo rekeningnya. Saudara, saudara hati-hati. Bisa-bisa sampai mengorbankan orang lain supaya angka saldonya tetap bertahan. Maka dia saudara yang kasih nama Tuhan, percayalah dia akan chaos. Mungkin saudara, wah ada MM kok di saldo saya gitu ya. Nggak masalah, kurang-kurang dikit. Tapi saya percaya saudara, kalau 1M, perasaan kita itu jangan sampai kurang. Kalau kurang udah mulai gelisah nih. Kalau boleh bertambah. Dan kalau boleh bertambah lagi gitu. Nah, untuk bertambah terus, kita berusaha mati-matian. Mati-matian untuk mempertahankan saldo kita itu tetap segitu. Kalau boleh bertambah dan tidak boleh berkurang. Jadi kita berusaha nih mati-matian. Ini juga menggambarkan bahwa damai itu kita gantungkan di situ. Kami hamba Tuhan, kadang-kadang punya uang itu 10 juta, kadang 1 juta. Saudara, pertama kali saya punya rekening, uang saya itu kan 5 juta. Gitu ya. Saya enggak ambil-ambil itu uang yang 5 juta. Saya enggak ambil-ambil, tapi saya pengen sesuatu gitu. Saya kok pengen makan itu gitu. Tapi nanti kalau saya ambil yang 5 juta itu udah tinggal 4,5 juta gitu kan. Untuk pelayanan juga begitu. Tapi lama-lama Roh Kudus itu, kamu enggak percaya sama saya. Gitu. Akhirnya saya ambillah uang ini untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Begitu selesai, datang lagi tuh 5 juta. Masih nggak percaya lagi. Dipergunakan lagi, datang lagi 5 juta. Oh begitu rupanya cara Tuhan. Saudara yang kasih nama Tuhan. Kalau uang itu bertanya di dalam bank itu, tolong dong keluarin gue. Jangan dianggurin, pergunakan dong saya. Gitu saudara, jangan didiemin terus. Aku juga kan pengen keluar. Gitu saudara yang kasih nama Tuhan. Aku juga kan pengen keluar gitu. Nah sejak itu saya mulai nih. Kalau untuk pelayanan saya akan kasih. Dan tetap segitu juga. Enggak pernah berkurang saudara. Yang kasih nama Tuhan. Cuman kadang-kadang pikiran kita, pola pikir kita ini dipengaruhi oleh situasi kondisi. Kita takut saldo kita ini berkurang. Dan sehingga kita bertahan di saldo itu. Jangan kurang, kalau boleh lebih. Dan kita tidak tahu sesungguhnya kita sudah menerima damai yang dari dunia ini. Berjuang untuk bisa, saudara yang kasih nama Tuhan, bertahan. Membantu, kita mungkin sudah membantu orang. Dulu saya suka membantu pelayanan. Dulu ada hamba Tuhan di Sunter ya, bantu pelayanan saya Pak Aldi, karena dia merintis. Itu GBI saudara, GBI juga. Itu ibadahnya itu ya jam 6 pagi. Bayangin saya tinggal di daerah Tebet itu, jam 5 udah jalan. Saya bantu terus selama 2 tahun. Ternyata tutup. Saya bilang, saya udah bantu kamu 2 tahun tutup. Gimana ini? Kamu sih kurang greget, kita disalahin saudara. Kasih nama Tuhan. Karena teman saudara. Karena teman. Saya tidak membutuhkan ucapan terima kasih dari dia. Karena teman saya bantu. Gitu. Banyak hamba-hamba Tuhan yang lain juga saya bantu saudara. Kadang-kadang kita mikir, ucap terima kasih apresiasi gitu. Nah saudara yang kasih nama Tuhan, akhirnya mulai sadar, ya udah sekarang begini aja, kita kerja buat Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Nggak usah kita, saudara yang kasih nama Tuhan, meminta supaya ada validasi, apresiasi, nggak usah. Nah pengalaman itu membuat saya juga
jamah oleh Tuhan bahwa pekerja buat Tuhan selalu manusia itu benar. Udah yang kasih nama Tuhan. Kalau damai yang dari Tuhan itu ada pada kita. Jadi sekarang siapa aja yang minta, bantu pelayan saya, oke siap. Karena saya tahu berkat itu datangnya daripada Tuhan. Amin. Berkat itu datangnya daripada Tuhan. Damai dari Kristus tetap kekal selama-lamanya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah ini saudara yang kasih nama Tuhan. Jadi ketika kita menerima damai yang dari Kristus, firman Tuhan katakan, akulah air hidup itu. Yesus katakan. Dan siapa yang menerima air yang daripadaku, maka di dalam hidupnya akan mengalir aliran-aliran air hidup itu. Nah, kita lihat perjumpaan Yesus dengan wanita Samaria. Saudara, ketika wanita itu menimba air, Yesus katakan minta air. Dan ada perbicaraan di sana. Udah yang kasih nama Tuhan. Kalau kamu menerima air, kalau kamu meminum air daripadaku, kamu tidak akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air dari sumur ini, maka kamu akan terus haus. Suatu hari saya pergi ke sumur itu, saudara, di Israel. Sumur Yakub di Samaria. Teman zaman sekarang, saudara yang kasih nama Tuhan, sama kayak orang Indonesia. Dia bilang begini, kita udah sampai di sumur Yakub ini. Terus kenapa? Katanya sumur ini bisa bikin awet muda, gitu. Karena saya percaya itu cuma isu-isu doang ya itu gitu kan. Saya langsung, terus gimana? Kamu timba, karena itu timbanya seperti timba zaman dulu, digerek. Ya mungkin kalau yang sudah ke Israel tahu lah itu ya, digerek gitu. Nah mungkin karena pembangunan sudah maju, jadi sumur itu udah kecil gitu. Diderek gitu, cuci mukamu, umur 50 jadi 40 gitu. Pendoa-pendoa percaya juga itu kan. Wah gitu. Pas sudah cuci muka sama aja, gak ada perubahan. Haleluya. Cuman kita termakan oleh kata-kata itu. Cuman bedanya begitu airnya diminum, itu sangat segar. Dan dingin sekali, saudara. Nah ini, jadi aliran-aliran surgawi itu akan mengalir daripadamu. Kalau kamu menerima air surgawi itu. Itu kata Yesus. Berarti saudara yang kasih nama Tuhan itu berbicara tentang damai yang dari Tuhan. Saudara yang kasih nama Tuhan. Kita lanjut. Jadi kalau damai yang dari luar, dari dalam itu menyembuhkan. Damai di dalam itu, apapun terjadi, kondisi di luar, itu tidak akan merusak diri kita. Tapi kalau damai yang dari dunia ini, apa yang di luar, itu rusak di dalam. Tapi damai yang dari Tuhan, damai di sini, keliling rusak, engkau tetap damai. Engkau bisa tetap tidur dengan nyenyak. Saudara yang kasih nama Tuhan itu. Jadi milikilah damai yang dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi damai dari Kristus bukan sesuatu yang dicari di luar. Tetapi sumber yang Tuhan tanam di dalam, karena itu meskipun keadaan berubah, damai itu tetap ada. Sebab bukan keadaan yang menentukan hati kita, tetapi siapa yang tinggal di dalam kita. Itu yang menentukan. Jadi maksud dari firman hari ini, tidak melarang punya harta validasi. Bukan, tapi jangan menggantungkan rasa damai itu di harta dunia ini. Karena tidak kekal. Bukan berarti kita enggak senang, diberkati, senang. Saudara yang kasih nama Tuhan. Bukan berarti kita enggak senang divalidasi, enggak. Senang saudara. Cuman jangan gantungkan hidup kita dengan itu. Karena itu tidak kekal. Kedamaian hari ini adalah kedamaian yang mahal. Jadi kalau kita damai itu mahal harganya. Orang yang punya damai itu jarang sakit. Amin. Akan selalu bersuka
akan bersuka cita. Mari kita lihat ayat yang terakhir dalam Wahyu 6 ayat 4. Di sana dikatakan, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Jadi saudara, dunia ini tidak semakin baik, tapi semakin chaos. Karena Wahyu sudah jelas katakan, dia mengambil damai yang di dunia ini. Akan mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh. Satu kabar yang paling heboh ya saudara yang di Pekanbaru. Ya kan? Pasti tahulah kita semua. Saya kalau melihat videonya singkat tuh, mau saya becek-becek itu orang itu saudara ya. Diterima di waktu bertamu, dicium lagi tangannya oleh ibu itu saudara. Lagi duduk santai, kayaknya kursinya hampir sama yang di depan ini gitu ya. saya lihat cek warnanya kursinya sama gitu. Lagi duduk ibu itu, inang itu kan, ngobrol-ngobrol gitu. Langsung datang itu palu itu, bayangin itu. Ini adalah ciri-ciri apa ya, yang menggantungkan hidupnya kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Jadi begitu. Jadi dunia ini gak semakin baik saudara. Kalau kita tahu bahwa dunia ini gak semakin baik, bergantunglah kepada Kristus sepenuhnya. Hanya itu yang membuat kita hidup benar dalam Tuhan. Gak ada yang lain. Makin giatlah, makin mendekatlah, makin melekatlah. Firman Tuhan katakan, carilah aku selagi aku berkenan ditemui. Berarti ada nanti masanya gak berkenan. Jadi kalau dia berkenan, ini waktunya cari Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Supaya damai Kristus itu tetap mencokol, tetap ada di dalam diri kita. Kalau ada damai Kristus, chaos dunia ini, chaos Indonesia ini, tetap ada Kristus dalam diri kita. Jadi itu benar firman Tuhan, Roh Kudus tadi katakan. Saudara yang kasih nama Tuhan, ada gerakan Roh Allah di selatan, di utara, di barat, di timur. Ada gerakan di jiwa, di hati, dalam roh, di hati, di jiwa. Ada gerakan. Karena apa? Damai Kristus tidak sama dengan damai yang ada dalam dunia ini. Tuhan Yesus berkati. Ini firman Tuhan kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian bagi Tuhan. Refnya saja, telah kulihat kebaikanmu. Selidiki aku Tuhan. Telah kulihat kebaikanmu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau pati aku tetap. Amin. Telah kulihat, dia tak pernah berubah. Setialah dan taat kepadanya, karena kasih-Nya selalu tercurah atas hidup kita. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Sekali lagi, oh telah kulihat Engkau baik Tuhan Yesus. Glory haleluya. Habis di hidupku, oh, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku Tuhan, kau dapati aku tetap setia. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami. Kami akan terus berjuang
untuk menikmati damai yang daripada Engkau. Karena damai yang dari Tuhan itu membuat kami bertahan di tekanan dunia ini. Sekalipun dunia bergelombang, bergoyang, bergoncang. Tapi ketika ada damai sorgawi dalam hidup kami, maka kami selamat. Terima kasih Tuhan, jadikan kami menjadi gereja Tuhan yang bertumbuh. Menjadikan kami menjadi gereja Tuhan yang menjadi berkat, menjadi saksi. Bukan saja di gereja ini, di rumah tangga, di pekerjaan, di lingkungan, di pergaulan sekalipun. Damai Kristus menaungi kami. Sehingga nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Dunia tidak semakin baik, tapi kasih Kristus selamanya baik. Kasih Kristus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itulah yang kami nikmati. Itulah yang kami rasakan sampai hari ini. Ketika ada damai Kristus yang lemah dikuatkan. Ketika ada damai Kristus yang sakit dipulihkan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang diberkati bersama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.